Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti taat, pasrah, mengabdi, dan merendahkan diri dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Berikut isinya. Secara terminologi, menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah salah satu istilah dan nama yang mencakup seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan dan perbuatan, zahir dan batin. Macam-macam ibadah. Secara garis besarnya, yang pertama yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah atau amalan-amalan yang telah dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, baik perintah, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. Contoh, rukun Islam, salat, syahadat, Quran surah Al-Luqman ayat 17. Puasa, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Zakat, haji, membaca Al-Quran, wudhu, tayamum, dan lain-lain. Ibadah ghairu mahdah adalah amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat umum yang pelaksanaannya, waktu, tempat, dan jumlahnya tidak ditentukan di dalam Islam. Contohnya menuntut ilmu, infak, sedekah, tolong menolong, dan lain-lain yang bersifat duniawiyah. Yang selanjutnya yaitu dari segi sifat dan bentuknya, yang adapun yaitu ucapan dan perbuatan zahir dan batin. Yang pertama yaitu rohaniyah jasmaniyah, yang kedua yaitu rohaniyah maliyah, yang ketiga yaitu rohaniyah jasmaniyah maliyah. Adapun manfaat utama dari ibadah yang dilakukan oleh manusia yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi muslim, tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup ini selain mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal ibadah yang dilakukan oleh manusia menjadi manfaat utama yang akan diperoleh dari ibadah yang dilakukan oleh manusia, yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, tidak ada hal yang lebih berharga di hidup ini selain mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal ibadah yang dilakukan oleh manusia menjadi tujuan sekaligus dan pintu dibukanya nikmat, rezeki, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu sholat. Menurut bahasa Arab, sholat berarti doa, sedangkan menurut ahli fikih, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam dengan syarat-syarat tertentu. Syarat sholat yang pertama yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui waktu masuk sholat, dan mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu, yang kedua yaitu niat, yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah tiap rakaat, kemudian rukuk dengan tumaninah, kemudian iktidal setelah rukuk dan tumaninah, kemudian sujud dan tumakninah, selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir, selanjutnya yaitu membaca doa tasyahud akhir, kemudian membaca salawat Nabi pada tasyahud terakhir, kemudian mengucapkan salam. Yang terakhir yaitu tertib dalam melakukan rukun secara berurutan. Selanjutnya yaitu tata cara taharah dalam perspektif Muhammadiyah. Yang pertama yaitu wudhu. Yang pertama, niat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur dan menghirup air dari telapak tangan kanan kemudian ke hidung, kemudian menyemburkannya atau mengeluarkannya. Selanjutnya yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali dan menggosok 2 sudut mata. Selanjutnya yaitu membasuh 2 tangan sampai siku, dimulai dari tangan kanan sampai tangan kiri. Kemudian
Selanjutnya yang keenam yaitu mengusap kepala dengan membasuh dua tangan sampai dengan siku dan menggosoknya serta menyela-nyela jari dimulai dari tangan kanan 3 kali kemudian tangan kiri 3 kali. Dan yang ketujuh yaitu mengusap kepala dengan cara menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka hingga tengkuk kemudian kembali lagi ke muka sebanyak 1 kali, lalu mengusap telinga sebelah luar dengan ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk sebanyak 1 kali. Dan yang kedelapan yaitu membasuh 2 kaki sampai dengan 2 mata kaki dengan menggosoknya dan menyela-nyela jari kaki dimulai dari kaki kanan 3 kali kemudian kaki kiri 3 kali. Dan yang terakhir yaitu membaca doa sesudah wudhu. Selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah disertai dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua yaitu membasuh atau mencuci kedua telapak tangan dilakukan sambil membersihkan sela-sela jari tangan. Yang ketiga yaitu mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan membersihkan tangan kiri tersebut dengan alat pembersih. Khusus bagi perempuan yang habis haid atau nifas, membersihkan kemaluan dengan kapas atau yang sejenis yang telah diberi pengharum. Yang keempat yaitu berwudu seperti berwudu akan melakukan sholat. Yang kelima yaitu mengguyurkan air ke kepala dimulai dari bagian kanan kemudian ke bagian kiri 3 kali dan meratakan seluruh tubuh. Kemudian memasukkan jari-jari ke pangkal rambut dengan diberi wangi-wangian seperti sampo dan menggosokkan sabun ke seluruh tubuh dengan sebaik-baiknya. Membilas dengan mengguyur air ke seluruh tubuh. Yang keenam yaitu mencuci kedua kaki dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Selanjutnya yaitu tayamum. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua yaitu menepuk atau meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu atau media yang suci yang dapat dijangkau lalu meniup keduanya 1 kali. Yang ketiga yaitu mengusapkan kedua telapak tangan ke muka atau wajah. Yang keempat yaitu mengusapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak kanan sampai dengan pergelangan dan mengusapkan telapak tangan ke kanan ke punggung tangan kiri sampai dengan pergelangan masing-masing 1 kali usapan. Selanjutnya yaitu dalil yang mewajibkan untuk sholat. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya yaitu manfaat sholat bagi fisik dan batin. Yang pertama yaitu baik untuk sistem pencernaan, yang kedua yaitu melancarkan aliran darah, yang kedua yaitu membuat tubuh rileks, yang keempat yaitu meningkatkan aliran darah ke otak, dan yang kelima yaitu merelaksasi otot leher dan kepala, yang keenam yaitu meningkatkan kecerdasan dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita beralih pada materi yang ketiga yaitu puasa. Puasa menurut bahasa yaitu al-imsak artinya menahan diri, dan menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, yang kedua yaitu muntah, yang ketiga yaitu haid atau nifas, yang keempat yaitu gila atau hilang akal, yang kelima yaitu berhubungan seksual, yang keenam yaitu mengeluarkan air mani, dan yang ketujuh yaitu murtad. Selanjutnya yaitu manfaat puasa bagi fisik kita. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan jantung, yang kedua yaitu meningkatkan metabolisme, yang ketiga yaitu meningkatkan fungsi otak, yang keempat bantu detoksifikasi tubuh, yang kelima mengontrol gula darah, yang keenam meredakan peradangan, dan yang ketujuh yaitu turunkan berat badan. Selanjutnya yaitu manfaat puasa dari segi spiritual keagamaan. Yang pertama yaitu makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita beralih pada materi yang keempat yaitu haji. Arti kata haji secara lugawi atau bahasa adalah berziarah, berkunjung atau berwisata suci. Mekah adalah kota terbaik untuk diziarahi yakni dengan haji. Mekah adalah kota terbaik di muka bumi dan kota yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu syarat haji. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu berakal sehat, yang ketiga yaitu sehat secara jasmani dan rohani, yang keempat yaitu balik mencapai usia dewasa,
Yang kelima yaitu merdeka, bukan seorang budak. Yang keenam yaitu mampu, baik secara fisik, mental, dan juga materi. Selanjutnya yaitu rukun haji. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua itu wukuf di padang Arafah, yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yang keempat itu sa'i, yang kelima itu tahallul, yang keenam yaitu tertib. Dan yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu mengenakan pakaian berjahit. Yang kedua yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Yang ketiga yaitu menutup wajah bagi perempuan. Yang keempat mencukur rambut atau bulu. Dan yang kelima yaitu memotong kuku. Yang keenam mengenakan wewangian. Selanjutnya yaitu membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah, berhubungan badan, bermesraan dengan syahwat. Selanjutnya itu dalil tentang haji. Yang pertama itu Al-Imran ayat 97, Al-Baqarah ayat 196, dan Al-Hajj ayat 27. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu ibadah maliyah. Terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama di sini kita akan membahas apa itu zakat. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagainya disalurkan pada waktu yang khusus yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut, misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ketentuan zakat fitrah. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat juga bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sa gandum, kurma, atau beras. Nominal uang tersebut disesuaikan dengan harga bahan sembako yang dikonsumsi atau berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Ada beberapa jenis zakat penghasilan yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Sedekah menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela semata-mata hanya mengharapkan ridhonya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Ketentuan sedekah yang pertama itu orang yang berakal dan balik. Kedua, barang yang disedekahkan adalah barang yang bermanfaat dan merupakan hasil usaha sendiri. Yang ketiga yaitu hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Selanjutnya yaitu infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib, baik, dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara infak dan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Ketentuan infak yang pertama itu tidak berlebihan, yang kedua memprioritaskan kewajiban, yang ketiga memperhatikan hak-hak yang penting. Selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab yaitu wakaf, berarti menahan diri. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Adapun ketentuan wakaf, yang pertama yaitu adanya wakif, yang kedua harta mauquf, yang ketiga mauquf alaih, yang keempat sigat. Selanjutnya yaitu akikah. Akikah adalah binatang,
kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Adapun ketentuan akikah, yang pertama yaitu apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundur sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Untuk bayi laki-laki menyembelih 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan menyembelih 1. Selanjutnya yaitu kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik dengan niat takarub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan kurban yaitu seekor kambing diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan sapi, unta, kerbau diperuntukkan untuk 7 orang. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela. Adapun ketentuannya yaitu pertama pemberi, yang kedua penerima, yang ketiga barang yang dihibahkan, dan yang keempat itu tanda serah terima. Jadi itulah tadi penjelasan dari 5 materi yang dimulai dari ibadah, kemudian sholat, kemudian puasa, haji, dan terakhir yaitu ibadah maliyah.